Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua, seluruh sidang jemaat Tuhan GPD Flamati Mas yang diberkati oleh Tuhan. Mari pagi hari ini kita buka renungan kita terdapat dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Sekali lagi 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Ya, puji Tuhan. Di ayat yang ke-15 di sana dikatakan bahwa bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Ya, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, ya, firman Tuhan katakan di sana Hana mengalami tekanan hidup, mengalami masalah, ya, karena dia merindukan akan hadirnya seorang anak, tetapi istri muda daripada suaminya yaitu Elkana, Penina, ya, dia membuat, ya, Hana menjadi gusar dikatakan, ya, di ayat yang ke-6 di sana. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ya, dia merindukan seorang anak tetapi ternyata kandungannya tertutup dan dia mengalami tekanan dari istri muda daripada suaminya. Tapi kalau kita melihat bahwa di sana Hana selalu mengingat Allah, ya, di tengah-tengah tekanan hidup yang dihadapi, ada atau tidaknya masalah pun, Hana tetap memilih untuk dekat kepada Tuhan. Terbukti, ya, ketika dia mengalami satu pergumulan, dia nggak lari kepada manusia, ya. Ketika dia hatinya pun mungkin saat itu sedih, ya, mempunyai kerinduan, tapi ternyata Tuhan juga belum menjawab karena kandungannya pun tertutup, ya. Tetapi di sana dia tetap memilih untuk bertekun dalam doa. Dia tetap memilih mencurahkan semua isi hatinya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan pada waktu itu Israel mengalami kesuaman secara rohani, mereka sudah tidak lagi mempedulikan Tuhan. Tetapi Hana memilih untuk dekat kepada Tuhan. Sekalipun dia lihat orang sekelilingnya nggak ada yang bisa lagi diteladani, tapi dia tetap memilih untuk, ya, mendekat kepada Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita baca di ayat yang ke-27, ya. Pada akhirnya Tuhan memberikan sebagai jawaban doanya, Tuhan memberikan dia seorang anak. Ya, dikatakan bahwa untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Dikatakan bahwa untuk mendapat inilah aku berdoa, ya, di tengah tekanan hidup yang dia alami, di tengah pergumulan, di tengah kerinduan dia, dan dia menaikkan itu di hadapan Tuhan, dan dia mendapatkan jawaban doa itu, ya. Dia mendapatkan jawaban doa lahirnya seorang anak. Tetapi, ya, tidak berhenti sampai di sana. Alkitab katakan bahwa dia mau memberikan anaknya seumur hidup, enggak 5 tahun, enggak 10 tahun, ya. Ini sangat menarik untuk kita boleh renungkan, ya. Bahkan di ayat yang ke 12 di sana dia katakan bahwa dia bernazar kepada Tuhan. Dia katakan, "Kemudian bernazarlah ia," katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya."
Ini sangat menarik untuk kita boleh renungkan ya, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Kenapa dia katakan bahwa Tuhan, kalau nanti Tuhan sudah jawab doaku dan aku sudah terima, aku mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Artinya dia mendoakan yang terbaik daripada Tuhan, tetapi juga dia tidak lupa untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Seberapa ya sering kali kita ya, Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, kita berdoa, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu. Tapi ketika kita mendapatkannya bahkan lupa ya, kita lupa untuk memberikan juga yang terbaik untuk Tuhan. Bukankah kita mendoakan sesuatu dan ketika sudah Tuhan memberikannya, kita pun juga harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Ini boleh menjadi perenungan kita sepanjang hari ini ya, Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan. Biar kiranya senantiasa Tuhan menolong kita untuk kita boleh tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Baik waktu kita mungkin ya, kita menyediakan waktu untuk berdoa, kita menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan ya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang sudah kami dengar Tuhan. Biar itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat pagi hari ini kami menyerahkan segenap roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan pasti menolong kehidupan kami Tuhan. Makasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.